Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari dengan NIM P0034101923 dari tingkat 2A, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai korupsi yang terjadi di lingkungan keluarga. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptos. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Hal ini berdasarkan buku Sosiologi Korupsi, kajian multiperspektif integralistik dan pencegahannya oleh Dr. Anand Tawikrama, Tungga Atmaja MSI, AKCA, dan kawan-kawan. Ada pula yang menyatakan koruptio artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata koruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi koruptie. Kata koruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum, korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara saja, namun telah ditentukan atau dilakukan oleh remaja dengan perilaku koruptif. Penyebab dari korupsi. Penyebab dari korupsi yang pertama yaitu faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup faktor seperti ini penyuapan dan politik uang. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lain, lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang tidak diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Yang ketiga, faktor ekonomi. Salah satu penyebab korupsi yakni terjadinya korupsi. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi untuk terjadinya korupsi, apabila tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Contoh kasus korupsi di lingkungan keluarga. Yang pertama, berkata bohong. Berkata bohong di sini dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu dan sering menutup-nutupi kesalahan. Yang kedua, meminta-minta. Meminta-minta di sini meminta-minta kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya. Yang ketiga, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga, atau yang sering disebut dengan melanggar peraturan dari yang telah ditetapkan oleh keluarga. Contohnya seperti ketika ayah menyuruh pulang jam 9 tetapi si anaknya pulang
lebih dari jam 9 atau jam 10 ke atas. Dan yang terakhir, kepala keluarga yang tidak memberikan hak-haknya. Contohnya seperti tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya maupun memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan hanya membiarkan keluarganya terlantar. Selanjutnya, dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi di sini ada dua, yaitu tidak adanya kepercayaan dari keluarga karena seringnya berbohong dan tidak berkata jujur. Yang kedua, merugikan di lingkungan sekitar. Contohnya, tidak akan lagi ada orang yang akan selalu menemani kita karena seringnya melakukan kebohongan. Selanjutnya, perbuatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi? Yang pertama, senantiasa berbuat jujur dan senantiasa takut kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Yang keempat, selalu merasa malu apabila berbuat tidak benar atau tidak jujur. Yang terakhir, menjalankan segala sesuatu dengan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penanggulangan korupsi bukanlah semata-mata tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melainkan tugas semua pihak untuk melakukan upaya preventif. Upaya preventif ini adalah melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap semua pihak, termasuk di lingkungan keluarga, agar tidak ada lagi korupsi di lingkungan keluarga. Demikianlah pemaparan materi mengenai korupsi di lingkungan keluarga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.